सर ने कहा है कोई सबूत नहीं छोड़ना है। जिस गाड़ी में ये दोनों आए थे। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV akan menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mission 118. Film ini menceritakan tentang sebuah misi penemuan seorang guru komputer yang hilang selama 8 bulan. Bermodalkan petunjuk yang masuk ke mimpi-mimpinya, Gautam dituntut untuk bisa menyelesaikan semua kasus dan misteri ini dengan baik. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Sebelumnya, ingat selalu untuk dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Gautam bermimpi melihat seorang gadis disiksa dan mobilnya dimasukkan ke sebuah danau. Hingga ia terbangun dari tidurnya, dengan peluh di tubuh ia pun melirik sebuah jam yang ada tepat di samping tempat tidurnya. Masih pukul 1.18 dini hari. Gautam mencoba tidur kembali. 6 bulan kemudian, Gautam melihat beberapa ambulans melintas saat ia sedang menolong mobil dari temannya yang terjebak di lumpur. Ia menelpon seorang rekan kerjanya untuk bisa melacak plat nomor ambulans yang ia lihat tadi untuk mengecek situasi yang terjadi di medical. Tak berapa lama, rekannya menelpon dan mengatakan nomor plat yang ia berikan adalah palsu dan tidak terjadi kecelakaan apapun di medical. Gautam mengikuti kata hatinya yang mencurigai ambulans-ambulans yang tadi melintas, hingga ia melihat beberapa ambulans berada di tengah hutan tengah dimasuki beberapa kantung berisi uang. Gautam merekam itu semua, namun saat ia menelpon rekannya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, ia tertangkap basah oleh anak buah saudara Menteri Dalam Negeri Sida Reddy. Gautam pun menghadapi mereka yang ada di tempat itu, tapi ia tetap merekam menggunakan kamera yang tak lepas dari tangannya. Saudara Menteri menawarkan Gautam untuk mengambil uang yang ada di tempat itu, tapi Gautam harus meninggalkan rekaman tadi. Gautam jelas menolak. Ia lebih memilih melumpuhkan mereka dan mendapatkan bahan berita yang menarik untuk ia liput. Gautam banyak mendapatkan pujian setelah menggagalkan pencucian uang yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dan anak buahnya. Rekaman itu menjadi bukti dan menjadi viral setelah Gautam mengunggahnya. Gautam pun diundang ke sebuah pesta merayakan 10 tahun berdirinya kantor berita yang telah mempekerjakannya. Let's rock it tonight. Setelah berpesta, Gautam menginap di sebuah kamar hotel. Lagi-lagi, mimpi buruk itu datang. Ia melihat kembali seorang wanita dipukuli hingga luka di beberapa wajahnya dan wanita tersebut tersungkur di lantai. Kemudian Gautam kembali melihat sebuah mobil didorong masuk ke danau. Gautam terbangun dari tidurnya dan menarik napas panjang seolah dejavu. Ia melihat kembali jam yang ada di sampingnya tetap menunjukkan pukul 1.18 dini hari. Setelah meminum air, ia mencoba melanjutkan tidurnya kembali. Gautam terkejut ketika mendengar suara bel kamar hotelnya berbunyi dan rekannya meminta Gautam cepat mempersiapkan diri karena mereka akan meninggalkan kamar. Gautam pun bergegas membereskan barang-barangnya. Namun saat ia melihat ke sekeliling kamar hotelnya, ia melihat kalau kamar tersebut adalah tempat di mana wanita di dalam mimpinya itu disiksa. Namun ia mencoba tidak menghiraukannya dan mempercepat langkahnya untuk pergi. Di sepanjang perjalanan, Gautam terus memikirkan mimpi yang ia lewati semalam. Gautam mencoba menceritakan kepada temannya tentang mimpinya semalam. Ia merasa penasaran siapa wanita itu. Ia juga menceritakan kalau mimpi itu pernah terjadi 6 bulan yang lalu saat ia menginap di resort di pernikahan Raffi. Rekan kerja Gautam mencoba menenangkannya. Namun Gautam terus meyakinkannya hingga rekannya meminta Gautam membersihkan diri dan tidak kembali ke resort tempatnya menginap tadi. Gautam mencoba berkonsultasi dengan psikolog, namun dokter tersebut menyebutkan kalau ia tidak perlu memikirkan mimpi tersebut karena umum terjadi dan tidak perlu dikhawatirkan.
Anak buah Sidaredi mengikuti mobil Gautam yang melintas. Di dalam mobilnya, Gautam mengambil gambar truk yang mengikutinya dan mengirimkannya ke atasan kerjanya untuk mengetahui orang di balik pengejaran itu. Gautam terus menghindari kejaran yang dilakukan truk tersebut. Gautam berhasil bersembunyi dan menerima telepon. Atasannya mengatakan kalau ia tengah melacak nomor polisi dari truk tadi. Setelah dirasa aman, Gautam kembali melanjutkan perjalanannya. Namun Gautam terkejut ketika melihat danau yang ada di depannya. Danau itu persis seperti yang ada di mimpinya. Gautam menghentikan mobilnya dan mencoba mendekati danau tersebut. Ia melihat keadaannya dan mencoba menyelam ke dalamnya. Gautam mencari mobil yang ada di dalam mimpinya. Hingga ia terkejut ketika melihat sebuah mobil ada di dasar danau itu. Gautam mempercepat gerakan renangnya dan mendekati mobil tersebut. Ia memeriksanya dan memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Gautam mempercepat mobilnya untuk bisa sampai ke kantornya. Setibanya di kantor, Gautam menceritakan danau yang telah ia temukan kepada rekan kerjanya. Dan hal itu membuat Gautam merasa penasaran dengan gadis yang datang ke mimpinya. Ia yakin gadis itu adalah kuncinya. Mereka pun meminta bantuan polisi untuk mengeluarkan mobil tersebut. Ravinder, inspektur polisi yang memimpin pengangkatan mobil tersebut, mengirimkan laporan langsung ke kantor pusatnya. Beberapa wartawan yang hadir langsung mengambil gambar saat mobil itu berhasil diangkat dari dasar danau. Berita penemuan mobil itu menjadi berita utama di setiap televisi. Roni, seorang pemuda yang tahu mobil tersebut berhasil diangkat dari danau, langsung menelpon atasannya yang tengah berada di jet pribadi. Ia diminta memperhatikan perkembangan dari mobil tersebut dan melaporkannya dengan cepat. Roni mengiyakan perintah yang telah ia terima. Ravinder pun memberitahukan kepada Gautam kalau mobil tersebut dilaporkan hilang di kantor polisi Malakpet. Ia juga mengatakan kalau laporan itu ditulis bersamaan dengan hilangnya seorang gadis. Gautam mendapatkan kembali informasi tambahan kalau gadis yang hilang tersebut bernama Esther yang hilang sejak 6 Oktober. Gautam benar-benar terkejut ketika melihat foto wanita yang hilang tersebut tidak persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Sementara ia memikirkan hal ini, Gautam pun tetap mengurusi pernikahannya dengan Mega yang sebentar lagi akan dilakukan. बिल्कुल होगा। Gautam bersama Vijay pun mulai memikirkan hubungan antara gadis yang dimimpinya dan gadis yang hilang tersebut. Gautam mendatangi panti asuhan dan menemui pastor yang ada di tempat itu. Ia mulai menceritakan jati diri Esther dan mobil yang masuk ke danau itu adalah mobil milik panti asuhan yang ia kelola. Pastor juga mengatakan ia telah mengubah kamar Esther 3 bulan lalu hingga Gautam tidak bisa melihat kamar yang ditempati oleh Esther. ठीक है मुझे तो शक है कि दाल में कुछ सच्चाई में कैसे बदलता जा रहा है क्या ये भगवान Di Warangal, Gautam yang mendapatkan telepon langsung mengemudikan mobilnya ke Marangal bersama Vijay. Mereka memasuki sebuah ruangan yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka memeriksa semua yang ada di dalam ruangan berdebu itu, hingga Gautam menemukan sebuah berkas yang tidak sengaja terjatuh oleh Mega. Ia melihat beberapa berkas yang bertuliskan Missing Adya. Gautam membaca selebaran itu dan mengatakan pada keduanya kalau Adya adalah gadis yang ada di dalam mimpinya. Gautam yakin kalau ada hubungannya dengan kamar 118 tempat ia pernah menginap beberapa waktu lalu. Gautam dan Vijay pun mendatangi resort itu kembali dan meminta data para pengunjung kamar tersebut di tanggal 6 Oktober 8 bulan lalu. Roni yang mengetahui pergerakan Gautam menyelidiki kasus ini melaporkan kepada atasannya dan ia diminta untuk terus mengawasi Gautam. Sementara Gautam melihat rekaman di resort tersebut terkejut ketika melihat Adya hadir di acara yang digelar di resort tersebut. Namun tiba-tiba Adya tidak lagi terlihat di acara itu. Gautam kembali membahas bersama Mega dan Vijay tentang semua yang telah mereka temukan mengenai kehilangan Adya. Gautam pun memeriksa video dan foto-foto saat ia menghadiri pesta pernikahan Raffi di resort yang sama. Ia mengambil keputusan mimpi itu akan datang di bulan purnama sama seperti video sebelumnya. Gautam mengatakan kalau Adya hilang di saat bulan purnama dan ia pun mendapatkan mimpi di bulan purnama. Gautam mengatakan menunggu 10 hari lagi untuk bulan purnama dan kembali ke resort itu. Ia berharap kalau bisa mengetahui keberadaan Adya melalui mimpinya nanti. Di tengah perjalanan tiba-tiba Gautam menerima sebuah telepon dan si penelpon tersebut mengaku bernama Adya. Namun, di saat bersamaan mobil yang dikendarai oleh Gautam ditabrak oleh mobil Roni yang melintas hingga mobil Gautam terpental dan menghantam sebuah pohon. Roni mengira Gautam dan Vijay telah tewas dalam kecelakaan itu. Ia pun pergi setelah melihat mobil Gautam telah berhenti di depan pohon besar.
Tak berapa lama, Gautam yang tidak mengalami cedera keluar dari mobil bersama Vijay dan kembali mengambil handphonenya. Gautam menerima telepon dan mendengar kalau si penelpon adalah Adya dan meminta Gautam untuk berhenti mencarinya karena ia berada di tempat yang aman. Tak lama kemudian, telepon tersebut ditutup dan Gautam pun meminta Ravinder untuk melacak nomor telepon yang baru saja menghubunginya. Ravinder mengatakan kalau nomor tersebut berada di pasar Cudi di samping Charminar. Gautam tetap mengemudi mobil yang rusak bagian depannya. Ia menuju pasar Cudi dan memeriksanya sambil mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Ravinder. गौतम वो निकल रहा है वहां से to your right. Gautam terus mengikuti arahan Ravinder hingga ia menemukan sebuah mobil. Ravinder segera mengatakan kalau ia telah berada di tempat yang tepat. Namun setelah membuka mobil tersebut, mereka terkejut karena mobil tersebut berisi anak-anak dan saat Gautam menelpon kembali, ia melihat handphone yang telah ditinggal oleh pemiliknya. Gautam pun merasa kesal dan merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Ia mengatakan pada Vijay pasti sesuatu telah terjadi karena ia sama sekali tidak mengenal Adya. Tapi kenapa ia malah mendapatkan petunjuk seperti ini hingga ia terlibat di dalamnya? आद्या के बारे में मैंने जो सोचा था वो सही है. Gautam hanya berharap pastor bisa membantunya, namun salah satu biarawati mengatakan kalau pastor telah pergi ke Visakhapatnam menghadiri Vatikan di tempat itu. Biarawati tersebut tampak ketakutan ketika mendengar kata Adya dan meminta Gautam untuk pergi dari gereja itu. Namun saat mendengar suara biarawati itu, Gautam ingat ia pernah ditelepon oleh wanita yang mengaku sebagai Adya. Gautam mendesak biarawati tersebut hingga ia menangis dan memulai bercerita. Ia diminta pastor untuk menelpon Gautam dan mengaku sebagai Adya sebelum ia datang ke Vatikan di Visakhapatnam. Namun tanpa disadari oleh Gautam, biarawati tersebut didatangi oleh Roni dan juga anak buahnya. Gautam mendatangi gereja yang ada di Visakhapatnam dan bertemu dengan pastor yang ia cari. Namun ia terkejut ketika melihat Esther bersama pastor tersebut. Gautam melihat Esther menangis dan pastor mencoba menjelaskan kalau ia sengaja menyembunyikan Esther agar tidak dihabisi, dan belum selesai pastor tersebut bercerita, tiba-tiba sebuah peluru mengenai kepala pastor hingga ia tewas. Esther menangis dan Gautam mencoba menyelamatkan Esther ketika melihat anak buah Roni mulai mendekat. Mereka menyerang Gautam dengan senjata tajam. Mau tidak mau Gautam harus menghadapi mereka sambil membawa Esther. Esther yang telah terbebas dari Roni dan anak buahnya mengatakan kalau ayahnya telah dihabisi oleh Roni dan anak buahnya tanpa rasa bersalah. Esther tahu Adya adalah seorang guru komputer di sekolah Danaram Venkataramana saat ia mengajar bahasa Inggris di kelas tersebut. Mereka berkenalan satu sama lain hingga Esther tahu Adya adalah seorang yang sangat ramah dan juga supel. Ia juga akrab dengan Prabhavarti dan berkenalan dengan keluarganya, hingga tahu Prabhavarti ingin menjadi seorang dokter. Adya pun turun tangan untuk membantu warga sekolah untuk ikut program vaksin hingga ia sendiri yang menyuntikkan vaksin ke tubuh Prabhavarti. Namun keesokan harinya Prabhavarti tidak masuk sekolah hingga memaksanya untuk menjenguknya. Ibu Prabhavarti mengatakan kalau Prabhavarti demam tinggi semalaman. Adya melihat keadaan Prabhavarti. Ia melihat di tubuh gadis kecil tersebut terdapat bintik merah di sekujur tubuhnya. Dengan cepat ia membawanya ke rumah sakit dan dokter langsung memeriksanya, namun sayang Prabhavarti tidak bisa ditolong. Hal itu sangat membuat ibu Prabhavarti menjadi sangat sedih dan langsung terkulai tidak sadarkan diri. Hati Adya pun seketika hancur dan ia menangis sejadi-jadinya di pelukan Esther. Ia menyalahkan dirinya yang menyuntikkan vaksin itu ke tubuh Prabhavarti. Adya diam-diam menyelidiki vaksin tersebut dan dokter mengatakan vaksin demam berdarah yang dibawa oleh Adya sangat berbeda. Hingga seorang dokter mengatakan kalau vaksin tersebut adalah vaksin palsu. Itu adalah vaksin vektor virus yang digunakan untuk terapi gen, namun ini ilegal di banyak negara karena sudah banyak menimbulkan korban. Dokter tersebut juga memperingatkan Adya untuk berhenti mencari tahu tentang ini semua agar hidupnya aman. Esther juga membujuknya, namun ia tidak mengindahkan hingga beberapa ancaman datang untuk Adya sampai akhirnya ayah Esther yang saat itu menjadi kepala sekolah meninggal dunia karena dihabisi. Esther lagi-lagi memperingatkan Adya tapi sama sekali tidak diindahkan Adya. Ia hanya mau menyelamatkan murid-murid lain hingga akhirnya Esther luluh dan ingin membantunya menemui Adya dengan teman Esther yang bisa membantunya. हमें उधर बुलाया है 7 बजे। ठीक है। Mereka pun menemuinya di Resort Paradise.
Esther mendapatkan kabar kalau teman yang ingin membantunya mengalami kecelakaan, dan saat Esther mencari Adia, ia tidak menemukannya. Esther mengakhiri ceritanya pada Gautam. Ia mengatakan saat itu ia sangat ketakutan dan meninggalkan Adia. Gautam kembali berniat mendatangi resort tersebut untuk mendapatkan mimpi dan petunjuk. Namun itu sangat berbahaya hingga Vijay mengusulkan untuk pergi ke psikolog yang pernah menanganinya dan meminta saran kepadanya. Gautam pun menurutinya dan pergi menemui dokter tersebut. Ia mendengarkan saran yang diberikan oleh dokter tersebut hingga risiko yang akan dihadapinya. Ia hanya diberi waktu 10 menit untuk bisa masuk ke mimpi yang ia inginkan menggunakan alat yang dimiliki oleh dokter tersebut. Gautam membawa alat yang menyerupai jam itu untuk kembali ke resort. Sementara di tempat lain, Roni terus ditekan atasannya untuk bisa segera menghabisi Gautam dan menutup semua berita tentang Adia. Ia mengikuti mobil Gautam dan menembak mereka. Beruntung Gautam berhasil menghindari peluru tersebut. Roni langsung mengejar mobil Gautam dengan cepat sambil menembakinya. Hingga akhirnya mobil Roni mengalami kecelakaan dan menghantam tiang listrik. Mendapatkan kesempatan itu, Gautam dan kedua temannya langsung menyelamatkan diri. Namun sesampainya di rumah, Gautam malah terkena tembakan Roni hingga terpental. Ia tidak mengetahui kediamannya telah dikelilingi oleh orang-orang Roni. Gautam kembali berhadapan dengan Roni dan kini ia yang tidak bisa mengendalikan emosinya langsung mencekik Roni. Gautam memasuki kamar 118 dan mengatakan pada mereka untuk bisa menunggu sampai ia keluar dengan sendirinya. Gautam memakai jam pemberian dokter tersebut dan ia masuk ke alam mimpi di mana ia melihat Adia hadir di acara 6 Oktober 8 bulan lalu. Ia juga melihat Esther yang tengah menelpon Siddharth, teman yang mengalami kecelakaan. Gautam melihat Adia mengikuti Raghuram dan memasuki kamar 118. Gautam mengikuti mereka. Tak lama Roni bersama atasannya Viensah datang memasuki kamar tersebut dan menemui Adia. Mereka mengelilingi Adia dan Roni meminta tas Adia dengan kasar sambil menamparnya hingga kening Adia mengenai meja. Roni, ये मेरा सपना है. Namun sebelum Adia dihabisi, ia mengatakan kalau kejahatan mereka pasti akan diungkap. Roni dengan kejam menghantam kepala Adia berulang kali dan membakar semua bukti yang dimiliki oleh Adia tentang mereka. Gautam hanya bisa melihat bagaimana kejamnya Adia dihabisi hingga tepat di pukul 1.18 dini hari ia meregang nyawa. Roni memasukkan tubuh Adia di sebuah tikar dan berencana untuk membuang mayatnya. Alarm peringatan telah berbunyi namun Gautam tidak langsung kembali. Namun ia mengikuti mereka membawa tubuh Adia ke taman belakang resort dan menguburnya di sana. Gautam kembali ke dunianya dengan napas terengah-engah dan menceritakan semuanya pada Vijay dan juga Mega. Mereka langsung menuju ke taman. Gautam langsung menunjuk di mana lokasi Adia dikubur. Polisi yang dipanggil langsung menggali dan menemukan tulang belulang milik Adia. Gautam yakin kalau itu adalah tubuh Adia. Berita kematian Adia langsung membongkar sindikat kejahatan di dunia kedokteran berkat kerja keras Gautam yang merupakan jurnalis investigasi ECTV. Setelah membongkar kasus ini, Rumah Sakit RNK, Dean Ong Rao, Dana Ram Sarpans Devrats, dan manajer Paradise Resort Sasikan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Mission 118. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga ya sahabat. Sepandai-pandai menyimpan suatu kedok kejahatan, maka suatu hari pasti akan ketahuan juga. Itulah kenapa jangan sampai berbuat jahat dan lebih baik berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi, jangan lupa jaga kesehatan sahabat dan wassalamualaikum.